wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Astuti, YGP Angkatan 7 dari Kota Malang. Hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata dari modul 3.2. Di sini saya akan melakukan coaching bersama Ibu Eti Irawati dari SDN Subang 2. Selamat pagi Bu Eti. Selamat pagi Bu Yuli. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Semangat. Nah, Bu Eti, hari ini Bu Eti mau mengajar kelas berapa? Saya akan mengajar kelas 6, tema 9, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, hari ini Bu Eti akan melaksanakan proses pembelajaran. Pasti Bu Eti mempunyai tujuan pembelajaran. Nah, tujuannya kira-kira apa Bu Eti? Yang pertama, siswa dapat menemukan sifat-sifat tokoh pada cerita fiksi dulu. Yang kedua, dapat mengidentifikasi tokoh utamanya siapa, kemudian tokoh tambahannya. Nah, Bu Eti, dalam proses pembelajaran ini area apa yang dikembangkan oleh Bu Eti? Terima kasih. Kami ingin mengembangkan penerapan pembelajaran diferensiasi yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kami juga ingin menerapkan pembelajaran sosial emosional. Ya, dalam proses pembelajaran ini Bu Eti pasti mempunyai strategi agar anak-anak nanti bisa mencapai apa tujuan dari Bu Eti. Nah, kira-kira strategi persiapan apa ya Bu Eti ya? Iya, untuk kami berusaha untuk supaya nanti pembelajarannya menarik Bu Yuli. Iya. Jadi nanti ada langkah-langkah pembelajaran bisa melalui kegiatan diskusi, kemudian melalui penugasan pada siswa, kemudian ada kegiatan pembelajaran secara berkelompok gitu ya. Kemudian kami juga berusaha mengembangkan media pembelajaran kami agar lebih menarik. Nah, strategi dari Bu Eti bagus sekali. Nah, nanti semoga Bu Eti dalam proses pembelajaran diberi kelancaran dan kemudahan, dan anak-anak pasti semangat dengan strateginya Bu Eti. Terima kasih Bu Yuli. Ya, terima kasih Bu Eti. Ya, sama-sama. Selamat melaksanakan proses pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah. Luar Biasa. ya. Anak-anak, ada yang hari ini tidak masuk? Siapakah itu? Coba siapa yang dekat dengan Ferdi? Yang rumahnya dekat dengan Ferdi? Ganis ya. Kenapa Ferdi tidak masuk, Ganis? Sakit ya. Besok-besok ini untuk kalian semua ya. Seandainya tidak masuk harus membawa surat, dititipkan kepada temannya terdekat biar guru tahu ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Ganis, pimpin teman-teman berdoa. Berdoa siapa? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, perlu saya informasikan ya. Hari ini kita akan belajar tema 9. Apa itu? Masih ingat? Menjelajah bahasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, sebelum ini kita lanjutkan ya. Anak-anak, perlu saya ingatkan kembali, anak-anak harus selalu disiplin. Masih ingat ya, disiplin itu apa? Ya, disiplin itu apa? Harus menempatkan menempatkan diri sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya kita harus mematuhi aturan yang berlaku. Contohnya apa? Siapa yang masih ingat? Ganis? Memakai seragam sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Terus apa lagi? Ya, Natasha? Belajar dengan tertib. Apa lagi? Datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Ada yang hari ini terlambat? Alhamdulillah ya. Hari ini kalian disiplin semua. Bagus. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita ya supaya
supaya kalian lebih cinta dengan bangsa kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bentar ya. Kalian bisa pilih ya, pilih semua. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Halaman berarti berikutnya kalau menyanyikan lagu, ya, lagu nasional kalian harus menyanyikan dengan semangat agar kalian bangga menjadi anak Indonesia. Bangga atau tidak menjadi anak Indonesia? Bangga. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya, kalian perhatikan ini. Berarti lagu apa ini? Ali bin Abi Thalib ini termasuk tokoh yang beragama Islam. Itu di zaman Nabi Muhammad ya. Nah, kalian perhatikan apa yang tergambar pada sampul buku. Ayo, siapa yang mau menjawab? Hanis? Iya, ada tokoh-tokoh, ya, ada tokoh-tokoh agama Islam zaman dulu. Mungkin salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Bagus ya. Nah, apa judul buku ini? Natasha? Ali bin Abi Thalib. Bagaimana anak-anak yang lain? Benar atau salah? Benar. Ini judul bukunya. Kemudian kira-kira ya buku ini kalau kalian perhatikan seperti ini menceritakan tentang apa? Yang lain coba. Ali, ya kita lihat nih. Iya, pinter. Menceritakan kisah tentang Ali bin Abi Thalib. Bagaimana? Setuju anak-anak? Setuju. Pernahkah kalian membaca buku seperti ini? Coba angkat tangan. Siapa yang sudah pernah? Yang sudah pernah loh, angkat tangannya yang tinggi. Siapa yang pernah baca buku seperti ini? Tokoh-tokoh Islam? Ganis? Oh, kalian pernah? Ya, bagus. Ya, terima kasih. Anak-anak, kalian harus rajin-rajin membaca. Kenapa harus rajin membaca? Karena ya, membaca buku itu membuka wawasan kita, membuka jendela dunia. Ya, kalau kalian tidak suka membaca, nanti kalian tentunya akan ketinggalan, tidak tahu apa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, ya kan? Nanti ada kegiatan membaca teks, ya. Diharapkan kalian nanti bisa menemukan sifat-sifat tokoh dari buku yang kalian baca. Kemudian kalian juga bisa menganalisis tindakan tokoh yang ada pada buku tersebut. Yang ketiga, kalian juga nanti bisa mendesain tindakan tokoh berdasarkan ini ya, dalam deskripsi tadi secara lisan dapat mendesain tindakan tokoh fiksi secara lisan ya. Nah, ini materinya yaitu membaca yang fiksi tadi ya. Manfaatnya apa kira-kira? Manfaat belajar hari ini kalau kalian belajar tentang seperti ini ya, Hanis? Ya,
tahu sifat-sifat tokoh. Terus apa lagi? Selain sifat-sifatnya menentukan tokohnya, ya kan? Ya. Kemudian alur ceritanya, kalau misalnya cerita tentang Ali bin Abi Thalib tadi itu menceritakan tentang apa kisah tersebut, ya, ya kan? Ya, itu. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajaran kali ini kita nanti bisa diskusi secara kelompok dan juga bisa secara individu, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Anak-anak, untuk kegiatan berikutnya ya, kalian kemarin sudah bagi kelompok ya. Nah, ini alhamdulillah, tapi kalian sudah menyiapkan diri membentuk kelompok. Dan masing-masing kelompok kemarin sudah saya bagi untuk menyediakan buku cerita fiksi ya. Ya, kelompoknya gadis yang mana? Ini, baik Bu. Kelompoknya Natasha? Fiksinya tentang keinginan. Kelompoknya Maka? Iya. Berikutnya kelompoknya Kartika? Sahabat sholat duha. Sahabat sholat duha. Kemudian kelompoknya Indira? Wisata Fatir. Nah, hari ini ya setelah kalian baca teks fiksi yang kalian bawa tadi ya, silakan dibaca dulu. Kemudian kalian tentukan ya nama tokohnya siapa, sifat tokohnya, dan tindakan tokohnya. Ya, silakan kalian bisa kerja kelompok. Jadikan kelompok kalian. Nama tokohnya siapa, kemudian sifat tokohnya bagaimana, dan tindakan tokoh tersebut bagaimana. Ya, sudah. Sudah ya. Nah, yang sudah, siapa yang mau menjawab dulu dari buku yang kalian baca tadi? Siapa nama tokohnya, kemudian sifatnya bagaimana, dan tindakan tokoh tersebut bagaimana? Siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Ya, siapa? Kelompoknya Naisila, silakan. Judulnya sebutkan dia. Kira, silakan Kira. Judul bukunya apa? Judul bukunya Keinginan. Nama tokohnya siapa? Ya, Natasha. Oh iya. Kemudian sifat tokoh tersebut apa? Nanti suka menolong terus. Ya. Yang lainnya memperhatikan ya. Oh iya. Tidak sombong. Ya. Terima kasih untuk kelompoknya Naisila. Yang lain yang sudah. Yang sudah siapa? Kelompoknya Marvel? Coba. Marvel. Nama tokohnya siapa? Rino dan Anto. Bagaimana sifat tokoh tersebut? Rino sifatnya bagaimana? Kenapa? Rajin. Sedangkan Anto sifatnya suka membantu, suka menolong temannya yang kesulitan ya. Coba di dalam cerita fiksi tadi, tindakan tokohnya yang nampak. Kalau menunjukkan bahwa siapa tadi yang pertama? Rino itu anak rajin, ceritanya yang bagaimana? Rajin belajar ya. Sedangkan Anto, kenapa bisa menunjukkan bahwa dia itu suka membantu, suka menolong? Ketika ada temannya yang kesulitan, ada temannya yang jatuh ya, Anto suka menolong. Bagus ya, terima kasih. Nah, untuk yang lain ya, jadi lanjutkan. Silakan dijawab ini ya. Masih kerja sama dengan kelompoknya. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan karangan fiksi yang telah kalian baca ya. Silakan bercerita ya. Yang pertama bercerita tentang apakah karangan fiksi tersebut.
Yang kedua apa? Ayo, tugasnya yang kedua. Siapakah tokoh utama karangan fiksi tersebut? Yang ketiga apa? Siapakah tokoh tambahan? Ya, tokoh membantu di dalam karangan fiksi tersebut. Yang keempat ini siapa? Biar dapat ibarat apa? Yang keempat apa? Bagaimana watak utama dan keutamaan dalam fiksi yang telah kalian Kalian sudah tahu ya, tokoh utama dan tokoh tambahannya. Yang berikutnya tugas yang terakhir, yang nomor 5 Kak. Tuliskan tindakan tokoh yang sesuai dengan sifatnya ya. Silakan bekerja, kalian bisa bekerja kelompok. Berarti bisa bekerja bersama-sama. Tidak hanya dikerjakan oleh satu orang, tapi dikerjakan bersama. Silakan. Anak-anak, kalian hari ini sudah belajar ya. Terima kasih kalian sudah belajar dengan baik. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini. Kita simpulkan bersama-sama ya. Kalian tadi sudah belajar apa saja? Siapa? Diawali dari siapa dulu? Coba kelompoknya anak ya. Kita belajar tentang apa? Belajar mengenal. Iya, belajar mengenal tokoh dalam suatu cerita. Apalagi? Menganalisis tindakan tokoh dalam cerita fiksi. Belajar menganalisis tindakan. Kalian sudah paham ya tadi ya? Terus ada lagi? Apa lagi tadi? Di dalam cerita tadi ada apa? Tokoh. Ada tokoh utama dan juga tokoh tambahan. Tokoh utama itu yang bagaimana biasanya? Memiliki peran paling penting di dalam suatu cerita. Biasanya seringkali muncul ya. Sedangkan kalau tokoh tambahan yang bagaimana? Membantu ya. Ada perannya membantu ya. Membantu dari peran tokoh utama tadi. Nah, pembelajaran hari ini kalian tadi sudah paham. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, coba kalian renungkan ya. Kalian duduk yang baik ya. Duduk yang santai, yang rileks ya. Kalian tadi sudah belajar ya. Nggak usah tegang, nyantai aja sudah duduk ya. Nah, ya, kalian renungkan apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Ya. Sudah? Nah, sekarang saya ingin tahu perasaan kalian setelah belajar hari ini. Ya, siapa yang merasa senang? Merasa senang? Senang? Kita belajar hari ini? Senang. Kenapa kalian senang? Mempelajari hal-hal baru ya, mengetahui banyak cerita ya. Kemudian ada yang merasa sedih hari ini? Iya, Nurin, kenapa kok sedih? Oh iya, Bila ya, sahabatnya Nurin kebetulan hari ini tidak masuk ya. Berarti tadi selain Ferdi, Bila juga tidak masuk. Apakah Nurin tahu kalau Bila tidak masuk tadi karena apa? Bila sakit ya, didoakan mudah-mudahan temannya yang sakit segera sembuh. Kalian juga begitu, karena kalian sudah kelas 6 harus tetap semangat, dijaga kesehatannya ya, agar tetap sehat. Nah, berikutnya berarti akan memberikan soal evaluasi ya. Soal evaluasi itu berarti harus dikerjakan secara mandiri, secara individu ya. Ini saya bagikan, nanti dikerjakan masing-masing kelompok ya, dibagikan anggotanya, silakan dikerjakan ya. Nanti kita kumpulkan lagi. Boleh nggak kalau kerja individu itu dikerjakan bersama-sama seperti tadi? Tidak boleh. Yuk, yang ini Natasha silakan dibagikan ke kelompok. Minta tolong yang sana ya. Ya. Silakan dikerjakan sebagai beri waktu. Ya. Kerjakan ya, dibagikan anggota kelompoknya. Ya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Silakan dikerjakan, ayo.
selesai? Sudah. Ya, dibagikan dan dikumpulkan ya. Masing-masing kelompok silakan dikumpulkan ke bagi. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anak, harapannya Bu Eti ya, setelah kalian tadi membaca, kalian harus lebih semangat lagi membaca. Membaca apa? Apa yang perlu dibaca? Banyak buku ya, tidak hanya buku pelajaran saja ya, cerita fiksi, cerita tentang tokoh-tokoh atau cerita tentang penemuan-penemuan ya, supaya apa? Supaya menambah wawasan. Harapannya dengan membaca itu wawasan kalian semakin luas ya. Jadi kalian bertambah apa? Kalau wawasannya semakin luas, info pengetahuannya bertambah, nanti pasti akan apa? Memudahkan dalam hidup kalian ya. Ketika dewasa nanti enak. Kalau jadi anak yang pintar, anak yang hebat ya. Tepuk tangan untuk pembelajaran hari ini. Jadi lanjutkan supaya kalian ya, sebelum saya tutup, supaya kalian lebih cinta dengan bangsa kita. Kalau tadi kita menyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila. Hari ini kita tutup dengan menyanyikan lagu daerah. Masih ingat ya lagu apa bisa? Kalau dinyanyikan nanti bisa sambil tepuk tangan, menyanyi yang semangat. Semangat ya. Tidak seperti tadi loh ya. Tadi kan sudah semangat. Pelajari tadi ya bisa bermanfaat ya. Sebelum Ibu akhiri, silakan berdoa dulu ya. Ada yang ditanyakan hari ini? Ya. Oke. Tadi langsung pembelajaran hari ini kita tutup ya. Kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya. Berdoa siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi saya lihat dalam proses pembelajaran Betty itu sangat baik sekali dan anak-anak antusias untuk belajar berdiferensiasi. Nah, Betty bagaimana tindak lanjut untuk melaksanakan pembelajaran berikutnya? Untuk pembelajaran berikutnya, saya akan menyiapkan penilaian diagnostis agar pembelajaran diferensiasi bisa terwujud. Insya Allah bisa 100%. Ya. Yang pertama itu, kemudian yang kedua juga untuk meningkatkan pembelajaran PSE. ya, PSE bisa lebih diterapkan lagi sehingga anak-anak bisa rileks dalam belajar. Betul, Betty. Betty, tadi saya senang sekali melihat anak-anak apa ya, dalam pembelajaran anak antusias sekali dan menanggapi dengan baik dalam pembelajaran. Semoga nanti kedepannya Betty pembelajarannya lebih baik lagi. Terima kasih. Nah, Betty setelah tadi melakukan pembelajaran, kita melakukan pasca observasi hari ini, bagaimana perasaan Betty? Alhamdulillah, senang sekali Bu Yuli karena bisa sharing dengan Bu Yuli sehingga saya bisa menimba ilmu ya. Paling tidak nanti dengan ilmu yang diberikan Bu Yuli saya bisa menerapkan pembelajaran terutama yang diferensiasi kepada siswa kami. Terima kasih Betty atas pasca observasi hari ini dan pelaksanaan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Betty selalu diberi kesehatan. Terima kasih Betty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.